Shalom adik-adik, saat ibadah tidak boleh sambil makan ya, tidak boleh sambil main handphone, dan tidak boleh sambil tidur-tiduran. Tapi sungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi dan bermalam dengan naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepada keselamatan daripadaku. Pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan pendamaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga adalah membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian dengan Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa, dan bergerak dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanah Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, shalom mami-mami. Kembali lagi kita hari ini di ibadah online sekolah minggu Baby Tebak House Paper. Nah, hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu, adik-adik dan papi mami, mari bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan Yesus. Nah, kita mau nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kemarau, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cinta
cintaku semakin mendalam. Semangat lagi. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kemana, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik masih semangat kan? Nah, sekarang kita akan nyanyiin satu lagu lagi. Sayang-sayang disayang. Mantap tuh. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Mantap jiwa. Nah, adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Nah, siapkan hati adik-adik dan papi mami untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Sekarang, mari kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan dengan lagu Yesus Kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan
terima kasih ya Tuhan untuk hari yang Kau telah berikan ya Tuhan. Tuhan berkati kami agar di rumah kami aman di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan berkati kami akan mulai mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami dan Kak Dwi yang akan mengajar kami ya Tuhan. Berkati agar kami mengerti semua yang ajarkan Kak Dwi ya Tuhan, agar kami dapat mendapat hikmat-Mu lebih lanjut ya Tuhan. Dan terus kami telah berdoa, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Febe. Kali ini kakak akan bercerita tentang seorang nabi yang bernama Nabi Elia. Adik-adik, bangsa Israel adalah bangsa yang sangat dikasihi Tuhan. Bangsa yang menjadi pilihan Tuhan. Nah, karena bangsa Israel dulu menjauh dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan, maka Tuhan mengirimkan seorang nabi, Nabi Elia, untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan Nabi Elia berkata kepada bangsa Israel bahwa tidak akan ada turun hujan selama 3 tahun 6 bulan. Nah, adik-adik, kalau tidak turun hujan, itu artinya akan ada kekeringan, akan melanda negeri itu. Tidak ada hujan, maka hewan-hewan akan mati kehausan. Tanaman-tanaman juga akan mati adik-adik. Nah, yang membuat bangsa Israel akhirnya menjadi putus asa dan sangat sedih. Nabi Elia adalah manusia biasa seperti kita. Tapi ia adalah orang yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan supaya hujan tidak turun. Dan hujan pun tidak turun. Tidak turun ke bumi selama 3 tahun 6 bulan. Ini artinya karena Nabi Elia adalah orang yang takut akan Tuhan, selalu intim dengan Tuhan dan rajin berdoa. Bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja yang sangat jahat. Nah, namanya adalah Raja Ahab. Siapa adik-adik? Ya, Raja Ahab. Raja Ahab sangat membenci Tuhan. Dan dia juga membenci kepada Nabi Elia. Karena Nabi Elia adalah nabi yang menjadi utusan Tuhan. Suatu hari, Nabi Elia datang menghadap Raja Ahab untuk memberitahukan kepada Raja Ahab apa yang akan dilakukan Tuhan. Ketika Raja Ahab melihat Elia, dia menjadi sangat marah. Kemudian Raja Ahab berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Dia memandang raja. Nabi Elia memandang raja dengan sangat kecewa dan berkata, "Tidak, Raja Ahab, kamu telah menolak Tuhan dan kamu telah mengikuti berhala. Tuhan akan menunjukkan kepadamu bahwa Dia sendiri adalah Tuhan. Bawa semua nabi palsu dan semua orang-orang yang jahat itu dan temui aku di puncak Gunung Karmel." Nah, adik-adik, Gunung Karmel ada juga yang disebut Gunung Horeb. Akhirnya mereka setuju dan berkumpul di Gunung Karmel. Di Gunung Karmel, Elia membangun sebuah altar untuk Tuhan. Dia menyuruh nabi-nabi palsu yang jahat itu untuk ikut membangunnya, untuk membangun altar mereka sendiri yang mereka akan persembahkan untuk dewa-dewa palsu mereka, yaitu yang disebut dengan Baal. Kemudian Elia berkata, "Ini peraturannya, kamu taruh seekor lembu jantan di atas altarmu, dan aku akan meletakkannya juga di atas altarku. Lalu kita berdua berdoa. Aku akan berdoa kepada Tuhanku yang hidup dan yang sejati. Dan kamu akan berdoa kepada Tuhanmu, yaitu Nabi Baal."
Jika Tuhanku adalah Tuhan yang benar, Dia akan menurunkan api dari surga dan akan membakar mezbah. Jika Baal benar-benar Tuhan, Dia akan menyiramkan api dari surga untuk membakar mezbahmu. Kemudian adik-adik, mulailah mereka mengerjakan itu. Para nabi palsu dan orang-orang yang jahat itu memulai lebih dulu. Dan mereka mulai berdoa. Mereka berteriak-teriak, menari-nari, dan berteriak-teriak lagi. Namun tidak terjadi apa-apa. Kemudian mereka berteriak lebih kencang lagi. Bahkan ada yang sampai menyakiti diri sendiri. Tapi tidak ada satupun yang terjadi. Kemudian giliran Nabi Elia. Elia memastikan bahwa semua orang melihat keajaiban ini. Elia kemudian mengambil 12 ember yang berisi air. Dan kemudian Elia melamparkannya ke altar. Sehingga altar itu sekarang basah kuyup adik-adik dan penuh dengan air. Sehingga tidak akan mungkin ada api yang akan menyala di atasnya. Itu sesuatu yang mustahil. Namun Elia kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa dan sangat kusuk pada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, tunjukkan kepada semua orang-orang ini bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang hidup dan yang sejati. Tiba-tiba langit terbuka dan ada kolom api yang sangat besar. Tiba-tiba kolom api itu meledak dari langit dan menyambar altar Nabi Elia. Saat api mulai membakar seluruh altar, orang-orang Israel melihat dan kemudian menjadi terdiam. Orang-orang Israel sangat kaget, kemudian membuat semua orang tersyukur di hadapan Tuhan. Karena mereka tahu sekarang bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan Yesus Allah yang hidup. Jadi mereka berteriak dan mohon ampun kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, Dialah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Mereka mohon ampun sungguh-sungguh atas dosa-dosa mereka. Hari itu Elia dan orang Israel mengusir dan membunuh para nabi palsu yang jahat, yang dibenci Tuhan. Mereka memastikan bahwa nabi-nabi palsu yang jahat ini tidak akan pernah lagi mengganggu mereka dan menyebarkan berita palsu tentang dewa-dewa mereka, yaitu dewa Baal. Karena dewa itu hanya sebuah batu yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Tetapi Tuhan kita itu Tuhan yang nyata adik-adik. Tuhan yang sejati dan yang hidup. Hari itu semua orang melihat kehebatan dan kedahsyatan Tuhan yang besar. Nah, adik-adik, kita juga bisa menjadi seperti Nabi Elia. Kita harus menjadi generasi yang suka berdoa, yang cinta Tuhan. Adik-adik, dengan berdoa kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan, sehingga kita punya kuasa Tuhan yang akan menyertai kita dalam hidup kita sehari-hari. Kita bisa mengusir setan di dalam nama Yesus. Ketika adik-adik takut, kita bisa menangkingnya di dalam nama Yesus. Kita juga bisa berdoa minta kesembuhan di dalam nama Yesus. Adik-adik, minta kepada Tuhan untuk mengurapi mulut kita, lidah kita, pikiran,
dan perbuatan kita, supaya dia selalu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dan kita akan menjadi anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, kita berdoa bersama-sama ya. Ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita firman-Mu pagi hari ini yang sudah kami dengar. Tuhan, kiranya apa yang sudah kami dengar boleh menjadi rema, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami Tuhan, anak-anak-Mu, mau menjadi anak yang senantiasa suka berdoa, cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kami menjadi generasi yang takut akan Tuhan, dan juga menjadi generasi yang suka berdoa dan menjadi generasi yang menjadi berkat bagi banyak orang. Pakai hidupku Tuhan, pakai mulut lidah kami, pikiran, perbuatan dan hati kami hanya untuk menyenangkan Tuhan. Dipenuhi selalu dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu, Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai adik-adik. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, berkatilah Indonesia, jauhkan dari virus corona. Berkati juga Bapak Jokowi. Terima kasih Tuhan Yesus, amin, dalam nama Bapak. Tuhan Yesus, berkatilah Pak Niko dan Pak Yohanes dan Pak Niki, agar diberkati keluarga dan pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terimalah berkat, kasih, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan penghiburan bersama Roh Kudus yang menyertai kita, menyertai mami, papi, dan adik-adik semua mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.